Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan materi anggaran produksi pada mata kuliah anggaran perusahaan. Adapun indikator pembelajaran dari materi ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep anggaran produksi, mahasiswa mampu menyusun anggaran produksi dengan pendekatan stabilitas produk, mahasiswa mampu menyusun anggaran produksi dengan pendekatan stabilitas persediaan, dan yang terakhir, mampu menyusun anggaran produksi dengan pendekatan campuran. Adapun pustaka acuan yang digunakan dalam pembahasan kali ini adalah penganggaran perusahaan dari M. Nafarin dan juga anggaran perusahaan dari Yunika Murdayanti. Pada video pembelajaran kali ini saya akan menekankan bahasan hanya pada indikator pembelajaran pertama dan kedua. Adapun indikator pembelajaran lainnya akan saya susulkan di video pembelajaran lainnya. Baik, sebelum kita masuk kepada anggaran produksi, kita akan refresh terlebih dahulu terkait dengan konsep anggaran penjualan. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyusun anggaran penjualan. Nah, anggaran penjualan ini disusun oleh perusahaan atau oleh pembuat anggaran itu dengan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Artinya, anggaran penjualan itu bisa disusun per periode. 1 tahun akan dibagi per semester, 1 tahun akan dibagi per triwulan. Itu adalah kebutuhan daripada perusahaan, itu silahkan dilakukan. Nah, asumsi-asumsi umum dalam penyusunan penjualan itu antara lain adalah banyaknya wilayah, kemudian karakteristik dari wilayah, kemudian ada pun selera pasar, ada pun kelas-kelas ekonomi dari konsumen. Itu kan akan mendorong perusahaan untuk menyusun anggaran penjualannya. Setelah anggaran penjualan disusun, maka perusahaan bisa menyusun anggaran produksi. Artinya anggaran produksi itu bisa disusun kalau perusahaan sudah menaksir atau membuat laporan anggaran perusahaan pada bagian penjualan. Oke, untuk produksi sendiri merupakan suatu proses perusahaan untuk mengubah dari bahan jadi menjadi bahan dalam proses dan juga barang jadi yang siap untuk dijual atau finish good. Jadi kita di sini di konsep produksi kita mengenal 3 tipe persediaan: raw material, work in process, dan juga finish good. Oke, baik. Kalau untuk penyusunan anggaran produksi sebenarnya di sini kita lebih diarahkan kepada menyusun unit-unit yang diproduksi sesuai dengan periode yang diinginkan oleh perusahaan. Jadi tidak terperinci pada biaya-biaya atas produksi itu sendiri. Gitu. Jadi lebih ditekankan kepada unit yang diproduksi. Oke. Saya akan bahas juga terkait dengan biaya ya, unsur biaya walaupun memang tidak dibahas dalam penyusunan anggaran ini. Untuk memproduksi, perusahaan membutuhkan biaya yang pertama adalah biaya bahan baku langsung, yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung, dan yang ketiga adalah biaya overhead pabrik. Untuk komponen biaya pertama adalah biaya bahan baku langsung, itu perusahaan memiliki unsur biaya bahan baku yang bisa langsung ditelusur kepada produk yang perusahaan jual. Contohnya kalau perusahaan menjual roti, rotinya ada roti A dan juga roti B, atau ada varian kue juga di perusahaan roti tersebut, itu nanti biaya bahan baku langsung mengacu kepada biaya bahan baku yang bisa ditelusur ke berbagai jenis produk itu. Contohnya adalah tepung terigu pada roti tipe A, roti tipe B, atau kue itu bisa langsung ditelusur sesuai berapa sih timbangan atau takaran
daripada unit yang diproduksi. Itu kan biasanya di setiap resep ingredients perusahaan itu kan ada takaran-takarannya. Oke, nah kemudian yang kedua kita bicara bahan baku sudah ada, yang memproses itu siapa? Yang memproses adalah tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ada yang bersifat langsung dan tidak langsung. Kalau yang langsung, itu benar-benar tenaga kerja yang langsung memproduksi si roti tersebut, yaitu adalah bagian operasional, bagian produksinya, gitu. Jadi gaji atas tenaga kerja bagian produksi akan masuk ke biaya tenaga kerja langsung. Akan tetapi banyak unsur biaya yang di luar biaya bahan baku langsung dan juga biaya tenaga kerja langsung yang masih menyangkut produksi. Maka komponen biaya tersebut akan masuk kepada biaya overhead pabrik. Contohnya adalah biaya listrik pabrik, biaya penggunaan air untuk pabrik, dan juga biaya tenaga kerja tidak langsung. Oke, untuk anggaran produknya sendiri, kita sudah sepakat bahwa dalam bahasan ini kita hanya menentukan anggaran untuk membuat produk jadi unitnya. Tidak secara detail membahas komponen per komponen biaya. Ketika menyusun anggaran produksi, kita berbicara juga terkait dengan konsep produktivitas. Jadi produktivitas itu lebih luas ya dari sekedar apa sih kita bicara terkait ilmu pengetahuan, teknologi gitu. Nah, sebenarnya produktivitas ini mengandung filsafat juga terkait dengan sikap mental dan motivasi secara terus-menerus. Karena kenapa hal ini perlu untuk kita perhatikan? Karena pada bahasan awal kita sudah sepakat bahwa anggaran perusahaan itu dibentuk untuk mendukung program kerja dari suatu perusahaan, di mana program kerja itu diturunkan dari visi dan juga misi perusahaan, mengacu ke visi dan misi perusahaan, sehingga ya si produktivitas itu benar-benar mengandung filsafat dan sikap mental yang bertumpu pada motivasi yang sangat kuat gitu. Jadi adanya produktivitas akan membuat perusahaan untuk membuat anggaran produksi dengan optimal yang mengacu pada anggaran penjualan yang sebelumnya telah ditetapkan. Oke, untuk pengertian anggaran produksi sama halnya seperti yang sudah saya jelaskan. Jadi untuk fokusnya adalah di sini kita membuat anggaran dengan memperhitungkan jumlah barang yang diproduksi. Oke, atau nanti angka produk jadinya. Jadi untuk membuat anggaran produksi sendiri itu ada beberapa pendekatan yang dalam video kali ini saya akan menjelaskan dengan pendekatan stabilitas produk. Perusahaan yang mengutamakan stabilitas produk dalam penyusunan anggaran produk, maka tingkat persediaan baik akhir maupun awal itu dibiarkan berfluktuasi. Dengan syarat persediaan awal dan akhir itu memang sesuai rencana. Nah, di sisi lain untuk perusahaan yang menggunakan stabilitas produk pendekatan ini, yaitu pola produksi itu akan konstan atau stabil. Namun, apabila satu periode jumlah keseluruhan produk dalam satu periode nih jumlah keseluruhan produksi dibagi dengan periodenya menghasilkan angka yang tidak bulat, maka hanya beberapa periode yang dibiarkan stabil. Oke, di sini ada 3 pendekatan yang hanya saja di video kali ini saya menjelaskan terkait dengan stabilitas produksi.
Yang pertama itu kita menyusun dulu rumus umum atau schedule umum dari anggaran produksi. Dengan perhitungan seperti ini, pada umumnya anggaran penjualan totalnya berapa unit ditambah dengan persediaan akhir yang dianggarkan menghasilkan jumlah produk yang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan awal menghasilkan anggaran yang diproduksi. Berikut adalah ilustrasi soal agar kita mampu menyusun anggaran produksi dengan pendekatan stabilitas produk. Perusahaan dalam 1 tahun tertentu, jadi ada anggaran penjualannya 182 yang dibagi ke per triwulan, triwulan pertama 43, triwulan kedua 45, triwulan ketiga 47, triwulan keempat adalah 47 juga. Dan asumsi persediaan awal dalam 1 tahun itu adalah 13 unit, persediaan akhir 15 unit. Sehingga jika seluruh asumsi ini dimasukkan kepada schedule atau rumus umum akan seperti ini. Total yang dianggarkan untuk dijual 182 ditambah persediaan akhir 15 dapatnya adalah 197 produk siap untuk dijual dikurangi dengan persediaan awal dalam tahun yang dianggarkan adalah 13 dapatnya adalah produk yang dianggarkan untuk diproduksi adalah 184 atau produk jadi untuk yang diproduksi ya. Oke, karena di sini adalah stabilitas produksi, maka angka produk jadi ini kita ambil nih 184 akan kita bagi rata ke 4 periode. Karena di sini dibagi ke per triwulan sehingga menghasilkan unit yang diproduksinya sama nih 46. Oke, jadi intinya adalah membagi rata jumlah produksi pada setiap periode kalau menggunakan pendekatan stabilitas produksi. Langkah yang pertama adalah schedule-nya kita buat dulu tabelnya dengan membagi triwulan 1 sampai dengan 4 dan juga kolom paling kanan ada kolom total. Barisnya ada anggaran penjualan, persediaan akhir, dan lain-lain sesuai dengan rumus umum. Dituliskan. Kita masukkan angka anggaran penjualan yang sudah kita anggarkan triwulan pertama 43, triwulan kedua 45, triwulan ketiga 47, dan triwulan keempat 47. Dengan hasil totalnya adalah 182. Selain itu, di soal juga kita sudah mengasumsikan bahwa dalam tahun yang dianggarkan, kita punya persediaan akhir. 15 persediaan akhir akan kita tuliskan di baris persediaan akhir, tetapi karena persediaan akhir maka kolom yang akan kita masukkan adalah kolom yang terakhir, kolom periode terakhir. Dalam hal ini adalah triwulan terakhir yaitu triwulan 4. Masukkan angka 15. Asumsi lainnya adalah persediaan awal yaitu 13. Kita akan masuk kepada baris persediaan awal karena di sini adalah persediaan awal maka yang diisi hanya baris persediaan awal di kolom triwulan pertama, karena awal ya. Oke, karena kita punya tadi stabilitas produk ya, kita punya jumlah produk jadi atau produk yang diproduksi itu adalah 46, maka baris terakhirnya bisa kita input juga nih anggaran produksi. 46 sama hasilnya dari 184 dibagi 4. Oke, semua dapat 46. Maka pada triwulan 1 bisa kita hitung. Bisa kita hitung seperti ini. Anggaran produksi sudah ada, jadi ini kita menghitungnya dari bawah ke atas. Anggaran produksi sudah ada 46. Persediaan sudah ada 13. Maka jumlah produk siap dijual adalah 59. Kita tahu dari 46 dibagi 13. Awalnya persediaan akhir kita tidak tahu di triwulan 1. Yang kita tahu kan di triwulan 4.
akan kita dapat dengan cara jumlah produksi siap dijual pada triwulan 1 dikurang dengan anggaran penjualan di triwulan 1. 59 dikurang 43 dapatnya 16. Oke. Persediaan akhir triwulan pertama akan menjadi persediaan awal di triwulan kedua. Persediaan akhir di triwulan kedua akan menjadi persediaan awal di triwulan ketiga, dan seterusnya. Sehingga seperti ini. Di triwulan kedua kita punya persediaan awalnya juga ya. Karena gini, kalau kita punya persediaan awal, kita bisa memprediksi persediaan akhir di triwulan dengan pendekatan perhitungan dari bawah ke atas rumusnya. Oke, anggaran produksi triwulan kedua itu sama ya dengan triwulan pertama. Kenapa? Karena pakai stabilitas produk 46. Kita punya persediaan 16. Dari mana? Dari persediaan akhir triwulan 1 akan menjadi persediaan awal triwulan kedua. Anggaran produksi di triwulan kedua ditambah persediaan awal triwulan kedua jumlahnya 62. Kita punya 62, sementara kita punya anggaran penjualan di TW2 adalah 45, sehingga persediaan akhirnya adalah 62 dikurangi dengan 17. Dikurangi dengan 45 dapat 17. Oke, untuk yang angka 17-nya akan turun menjadi persediaan awal di triwulan ketiga, sehingga anggaran produksinya sama ya, karena stabil. 46 dikurang 17 dapatnya adalah 46 ditambah 17 dapatnya 63. Karena kita punya 63 di triwulan ketiga dan kita punya angka penjualan 47 di triwulan ketiga, maka 63 dikurang 47 dapatnya adalah persediaan akhir pada periode ketiga. Nanti persediaan akhir periode ketiga akan menjadi persediaan awal pada periode keempat. Silahkan lihat alur panahnya. Oke. Sehingga pada triwulan keempat dengan anggaran produksi itu stabil 46 ditambah 16 jadi 62. Kalau kita udah punya 62 dan kita punya anggaran penjualan pada TW4, maka kita punya persediaan akhir sebesar 15 unit pada TW4 dengan rumus 62 dikurangi 47. Sehingga kalau dijumlah anggaran penjualan tiap barisnya nih, tiap triwulan harusnya sama dengan totalan yang sudah kita asumsikan. Oke. Untuk persediaan akhir tidak kita jumlah ya. Persediaan akhir itu kan sifatnya itu adalah akun real. Akun real kita hanya lihat dari ujungnya saja, dari angka terakhirnya saja di sini. 15. Dan persediaan awal kita hanya lihat di awalannya saja 13. Itu tidak kita jumlah awalan triwulan 1 ditambah awalan triwulan kedua, tidak seperti itu. Oke. Nanti untuk anggaran produksi 46 akan dikali 4 akan dapat 184. Oke, untuk 197 jumlah persediaan siap dijual itu terdiri dari 59 pada TW1, 62 pada TW2, 63 pada TW3, 62 pada TW4. Kalau dijumlah akan 197. Kita lihat lagi di sini ya, untuk penekanan nih. Nanti 15 pada TW1, persediaan akhirnya harus sama dengan totalnya. 13 yang sudah kita asumsikan pada schedule umum juga harus ada di schedule triwulan 1. Seperti itu. Oke, baik. Jadi saya simpulkan untuk stabilitas produksi pertama kali kalian buat tulis schedule-nya seperti ini, asumsinya anggaran penjualan kalian dapatkan. Ketika kalian sudah menyusun anggaran penjualan, diasumsikan di sini kalian sudah membuat ya pada periode ini pada pertemuan kali ini asumsinya adalah sudah diketahui ini, sudah 182. Setelah itu kalian harus membuat asumsi-asumsi seperti persediaan akhir pada periode yang dianggarkan,
persediaan awal pada periode yang dianggarkan akan dapat produk yang diproduksi yang dianggarkan. Nanti produk yang diproduksi yang sudah dianggarkan akan dibagi ke periodenya untuk menunjukkan stabilitas produksi. Baiklah, sekian dari video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk mencapai indikator pembelajaran pertama dan ketiga. Assalamualaikum. Tujuan pembelajaran pertama dan kedua maksud saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.